Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya. Pak Guru juga sehat, amin. Baik anak-anak, senang sekali kelas 6 berjumpa dengan Pak Guru untuk pembahasan soal penilaian akhir tahun ini. Nah anak-anak, bagi anak-anak yang bergabung di sini pastikan sudah memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya ya, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Pak Guru. Baik anak-anak, kita mulai pembahasan soal penilaian akhir tahunnya ya. Dimulai dengan nomor 1. Perhatikan gambar ini. Pernyataan yang tepat sesuai dengan gambar adalah A. Kedua kaki jinjit dan tangan diluruskan ke depan. Atau B. Kedua lengan diluruskan ke atas. C. Kedua kaki menapak pada matras. D. Kedua kaki terbuka dan menapak pada matras. Dan yang benar adalah pintar ya, kedua kaki jinjit dan tangan diluruskan ke depan. Berikutnya nomor 2. Pada saat melakukan guling depan, kadang badan jatuh ke samping. Kondisi tersebut terjadi karena A. Posisi tangan yang bertumpu tidak tepat. B. Tumpuan salah satu tangan kurang kuat. C. Kedua tangan tidak ikut menolak. Atau D. Bahu tidak diletakkan di matras. Yang benar adalah B ya, tumpuan salah satu tangan kurang kuat sehingga badan jatuh ke samping atau gulingnya tidak lurus ya. Baik, sekarang nomor 3. Posisi tangan saat sikap awal guling ke belakang dengan awalan jongkok adalah A. Menghadap ke atas. B. Di samping telinga. C. Memegang lutut. D. Rapat di dada. Ayo, mana anak-anak posisi tangan yang tepat? Pintar ya, di samping telinga ya. Baik, sekarang nomor 4. Pada saat melakukan gerak lecutan pada guling lenting, posisi kedua kaki yang tepat adalah A. Dibuka lebar dan ditekuk. B. Dirapatkan dan ditekuk. C. Dibuka lebar dan lurus. D. Dirapatkan dan lurus. Mana anak-anak cara melakukan gerak lecutan pada guling lenting kakinya ya, yaitu pintar, dirapatkan dan lurus ya. Berikutnya nomor 5. Perhatikan keterangan berikut ini. 1. Pada saat kedua kaki dilecutkan, kedua lutut bengkok. 2. Bahu tidak diletakkan di matras saat tangan dibengkokkan. 3. Kedua kaki terbuka atau tidak rapat. 4. Sikap tubuh kurang bulat. Kesalahan saat melakukan guling ke belakang ditunjukkan oleh angka A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, atau D. 3 dan 4. Mana anak-anak? Pintar sekali, 1 dan 3 ya. Baik, sekarang soal nomor 6. Pada saat perlombaan, pesenam melakukan rangkaian gerakan senam lantai. Tujuan pesenam melakukan rangkaian gerakan senam lantai adalah A. Menampilkan gerakan yang indah. B. Menambah gaya gerakan senam. C. Mempersulit gerakan senam lantai. D. Meningkatkan kekuatan otot pesenam. Dan yang benar mana anak-anak? Bagus sekali, menampilkan gerakan yang indah. Nomor 7. Sikap siap saat melakukan variasi gerakan langkah ke depan dan ke belakang dengan kombinasi jalan ditunjukkan dengan A. Kaki kanan ke depan. B. Kaki terbuka sebahu. C. Berdiri anjur kiri. D. Berdiri tegak. Yang benar adalah pintar, berdiri tegak ya. Berikutnya nomor 8. Perhatikan gambar gerakan senam irama berikut. Gerakan tersebut menunjukkan gerakan langkah ke A. Depan secara berkelok-kelok dengan kombinasi ayunan lengan. B. Depan dan ke belakang dengan kombinasi ayunan lengan. C. Samping dan menekuk dengan kombinasi ayunan lengan. D. Samping kiri dan kanan dengan kombinasi ayunan lengan. Dan jawaban yang benar mana anak-anak? Pintar, samping kiri dan kanan dengan kombinasi ayunan lengan.
Berikutnya nomor 9. Variasi gerak melangkah ke depan dan belakang dengan kombinasi menekuk dan mendorong lengan ke depan. Variasi dan kombinasi gerak ini diakhiri dengan posisi berdiri tegak dan A. Tangan di pinggang, B. Tangan di depan dada, C. Posisi kaki tertutup rapat, D. Kaki terbuka selebar bahu. Yang benar adalah pintar, posisi kaki tertutup rapat ya. Nomor 10. Yuni bersiap melakukan variasi dan kombinasi aktivitas senam terstruktur. Sebelum pemanasan, Yuni melakukan gerakan pemanasan yaitu A. Berjalan di tempat, B. Berlari keliling lapangan, C. Menarik tangan berpasangan, D. Menahan dan mengangkat kaki. Jawaban yang benar kira-kira yang mana anak-anak? Pintar, berjalan di tempatnya untuk aktivitas senam terstruktur ini. Nomor 11. Raya berlatih renang gaya punggung. Saat berenang, pandangan Raya ke arah A. Belakang, B. Bawah, C. Depan, D. Atas. Mana anak-anak ayo? Bagus sekali. Pandangannya adalah ke arah atas untuk renang gaya punggung ya. Nomor 12. Cara pengambilan napas yang benar pada renang gaya punggung adalah A. Mengangkat kepala sehingga mulut sejajar permukaan air, B. Mengangkat kepala dan menengok ke arah kanan atau kiri, C. Menundukkan kepala sehingga kepala berada di permukaan air, D. Membuka mulut di dalam air agar udara di dalam tubuh dapat keluar. Dan jawaban yang benar adalah pintar, A ya, mengangkat kepala sehingga mulut sejajar permukaan air. Selanjutnya nomor 13. Gerakan lengan pada renang gaya punggung dilakukan secara berkelanjutan. Gerakan lengan yang benar pada renang gaya punggung ialah A. Telapak tangan diayunkan dari samping ke bawah badan dan didorong lurus ke depan, atau B. Satu tangan diangkat dan tangan satunya diletakkan di depan secara lurus, C. Kedua tangan diluruskan ke depan dengan posisi kepala menghadap ke depan, D. Siku diangkat dan digerakkan ke depan secara bergantian. Dan yang benar adalah bagus sekali. Jadi gerakan lengan yang benar pada renang gaya punggung adalah satu tangan diangkat dan tangan satunya diletakkan di depan secara lurus. Nomor 14. Straight jump merupakan teknik masuk di air saat menolong korban tenggelam. Gerakan dalam straight jump adalah A. Lari kemudian masuk ke air, B. Masuk ke air secara perlahan, C. Terjun dengan jangkauan jauh, D. Melompat dengan kaki terlebih dahulu. Dan yang benar straight jump adalah pintar, melompat dengan kaki terlebih dahulu. Nomor 15. Upaya mencegah kecelakaan sebelum berenang dilakukan dengan A. Mengenakan pakaian renang, B. Memantau kedalaman kolam, C. Makan dan minum secukupnya, D. Melakukan pemanasan dahulu. Tentu jawabannya adalah pintar, melakukan pemanasan dahulu ya. Jadi dengan pemanasan ini otot atau tubuh kita sudah siap beraktivitas di air atau di kolam ini. Nomor 16. Kesehatan alat reproduksi perlu dijaga karena fungsinya vital. Manfaat menjaga kesehatan alat reproduksi ialah meningkatkan A. Kebugaran tubuh, B. Kekuatan tubuh, C. Kenyamanan beraktivitas, atau D. Daya tahan beraktivitas. Yang benar adalah pintar, kenyamanan beraktivitas ya. Nomor 17. Sani bermain pasir di halaman sekolah. Jika Sani tidak mencuci tangan dengan bersih, tangannya menjadi tempat berkembang biaknya A. Keringat, B. Kuman, C. Ruam, D. Penyakit. Yang benar adalah pintar, kuman ya. Berikutnya nomor 18. Jika berasa gatal, bagian tubuh di sekitar alat reproduksi tidak boleh digaruk karena A. Dapat mengganggu fungsi alat reproduksi, B. Menimbulkan penyakit pada alat reproduksi,
C. Kulit di sekitar alat reproduksi dapat tercemar oleh kuman. D. Kulit di sekitar alat reproduksi lebih sensitif daripada bagian tubuh lain. Dan yang benar kira-kira mana anak-anak? Pintar, D ya, kulit di sekitar alat reproduksi lebih sensitif daripada bagian tubuh lain. Berikutnya, nomor 19. Berbagai penyakit timbul karena faktor tertentu, misalnya kudis. Penyakit kudis disebabkan oleh bakteri A. Escherichia coli, B. Sarcoptes sabiei, C. Staphylococcus aureus, atau D. Staphylococcus epidermidis. Yang benar adalah bagus, Sarcoptes sabiei. Nomor 20. Salah satu gejala infeksi saluran kencing bagian bawah ialah A. Rasa ingin selalu buang air kecil, B. Bau urin tidak sedap, C. Warna urin keruh, D. Mual dan demam. Yang benar adalah pintar, D. Gejala infeksi saluran kencing bagian bawah ditandai dengan bau urin tidak sedap. Berikutnya soal isian. Nomor 1. Jelaskan 3 kesalahan dalam melakukan gerakan guling lenting. Ayo ingat-ingat anak-anak 3 kesalahan yang pernah Pak Guru sampaikan saat guling lenting. 1. Pada saat kedua kaki diluncurkan, kedua lutut bengkok. Kemudian kedua kaki terbuka atau tidak rapat. Lalu badan kurang melenting atau terlalu melenting, membusur ya. Begitu. Dan satu lagi, tolakan tangan kurang kuat. Itu anak-anak contoh-contoh kesalahan dalam guling lenting. Kalau anak-anak menjawab 3 saja, maka akan berhasil mendapatkan nilai maksimal di nomor 1 ini ya. Selanjutnya nomor 2, jelaskan urutan rangkaian gerakan guling depan dan guling belakang. Nah, rangkaiannya dimulai dengan sikap awal posisi jongkok dengan kedua kaki rapat dan letakkan lutut ke dada. Bersiap melakukan gerakan guling ke depan. Saat panggul menyentuh matras, pegang tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Lakukan gerakan guling ke belakang. Kedua tangan di depan dan kaki rapat, kepala ditundukkan, kemudian kaki menolak ke belakang. Saat panggul mengenai matras, kedua tangan dilipat ke samping telinga dan telapak tangan menghadap bagian bawah. Lalu kaki diayunkan ke belakang melewati kepala diikuti tolakan tangan. Terakhir, kaki dilipat sampai ujung kaki mendarat di matras dan posisi akhir sikap jongkok. Itu ya anak-anak rangkaian gerakan guling depan dan guling belakang. Intinya adalah gerakan guling depan, setelah itu guling belakang ya. Begitu. Bisa menjawab ya anak-anak kemarin? Baik. Berikutnya nomor 3. Widi melakukan gerakan meluncur. Jelaskan cara gerakan meluncur pada renang gaya punggung. Coba bayangkan, bisa anak-anak? Nah, posisi awal masuk ke kolam renang, lalu kedua tangan memegang tepi kolam. Kedua kaki ditekuk bertumpu pada dinding kolam. Lakukan dorong kedua kaki, saat bersamaan lejutkan badan ke permukaan air. Kedua tangan lurus di atas kepala sejajar permukaan air ya. Lalu lakukan gerakan kaki dari pangkal paha hingga ujung kaki sebagai dorongan. Itu anak-anak ya, cara meluncur pada renang gaya punggung. Berikut cara nomor 4. Mengapa celana dalam yang kotor harus segera diganti? Nah, karena celana dalam yang kotor harus segera diganti karena telah tercemar keringat dan kotoran. Jika celana dalam yang kotor tetap dikenakan, kulit di sekitar alat reproduksi dapat iritasi dan gatal. Jadi, kalau celana dalam kita kotor, segera ganti ya. Baik. Nomor 5. Apakah kebersihan alat reproduksi dapat dijaga dengan memotong kuku? Jelaskan. Ya, kuku terdapat pada tangan dan kaki. Kuku pada tangan mudah tercemar kotoran dan bakteri. Tindakan memotong kuku secara berkala dapat meningkatkan kebersihan alat reproduksi.
Itu ya anak-anak. Baik, sampai di sini dulu ya. Pastikan anak-anak sudah memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya agar anak-anak tidak ketinggalan video terbaru dari Pak Guru. Sekian dulu, sampai jumpa. Tetap semangat belajar bersama Pak Guru di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK.